Tuhan, seperti yang kita nyanyikan tadi bahwa nama Yesus nama segala nama. Nama yang kepadanya segala kuasa baik di sorga maupun di bumi ini ada di dalam tangannya. Nama yang kepadanya diberikan kuasa untuk menyelamatkan kita, menebus kita, membebaskan kita, memerdekakan kita. Amin. 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 Haleluya. Mari kita akan lihat dalam Injil Markus. Tadi pagi sesi pertama kita bahas dari Injil Lukas, sekarang kita akan bahas dari Injil Markus. Markus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mari semua kita berdiri. Injil Markus pasal yang kelima ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Anda lihat di Alkitab yang Anda bawa atau yang mempunyai handphone, saya berharap handphone Anda ada aplikasi Alkitab. Jadi sebaiknya minggu depan datang bawa Alkitab. Injil Markus pasalnya yang kelima ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai," garis bawahi, "Yesus anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Puji Tuhan, Tuhan berkati. Silakan duduk saudara-saudara. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang barusan kita baca adalah sebuah peristiwa di mana ketika Yesus berhadapan dengan seseorang yang dirasuki oleh roh jahat. Alkitab dengan jelas berkata bahwa orang ini sudah sering dibelenggu, sudah sering diikat dengan rantai, sudah sering dikurung. Tetapi oleh karena roh jahat yang ada padanya itu begitu kuat untuk mampu memutuskan rantai yang mengikat orang ini. Dia gak gila. Dia bukan orang gila. Tapi Alkitab berkata bahwa dia dirasuki oleh roh jahat. Perhatikan baik-baik ayat firman Tuhan yang kita baca, supaya ketika kita pulang kita dapat pemahaman, oh ya, ternyata seperti ini, begini. Jadi jangan menjadi anak Tuhan yang katanya, ya, katanya begini, jangan. Kita harus menjadi anak Tuhan yang yakin pada setiap perkataan firman Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Jangan orang bilang, katanya kecap ini enak, kecap ini asin, kecap ini manis. Jangan katanya. Saya selalu katakan, ajarkan kepada pastori dan prinsip kami bahwa ketika kita mengenal seseorang, jangan katanya, tapi kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan orang itu, sehingga kita bisa berkata bahwa oh ternyata begini, ya. Jangan oh katanya si ini begini, katanya si itu begini, padahal kita nggak kenal dia, kita belum tahu dia, tapi kita ikut-ikutan, oh iya katanya ya. Firman Tuhan pada saat ini dia berkata bahwa ketika ia melihat, ia di sini memakai huruf kecil, merujuk kepada oknum, merujuk kepada pribadi orang tersebut, yang dimana kita berkata dia sedang dirasuki oleh roh jahat. Ketika dia melihat Yesus, ketika orang ini melihat Yesus, respon pertama yang dilakukan oleh orang ini, dia datang menyembah.
Bayangkan saudara-saudara, orang yang sudah dirasuki roh jahat saja, ketika dia melihat Yesus, dia datang sujud menyembah. Haleluya. Haleluya. Ini orang yang dirasuki roh jahat loh. Bagaimana dengan kita yang tidak dirasuki roh jahat? Mungkin. Bagaimana respon kita ketika kita mendengar, ketika kita tahu bahwa Yesus satu-satunya yang mampu menolong, yang mampu menyelamatkan, yang mampu menyembuhkan, yang mampu melepaskan, yang mampu memerdekakan kita. Amin. Bagaimana respon kita? Apa respon kita? Orang kerasukan roh jahat saja mengambil sikap datang menyembah. Kita yang hahi datang menyembah Tuhan, ini susahnya minta ampun. Malu sama roh jahat. Bilang sama kanan kiri, malu sama roh jahat. Kalau nggak jumpa Tuhan, ayo, ayo. Malu sama roh jahat kalau nggak ada sembah Tuhan. Roh jahat aja ketika lihat Yesus dia lari. Lari loh. Alkitab bilang bukan cuma jalan, tapi Alkitab bilang dia lari. Datang sujud menyembah. Luar biasa. Luar biasa. Tapi perhatikan ayat firman Tuhan ini. Ketika dia datang menyembah, dia tahu kenapa dia harus menyembah. Kenapa dia harus sujud. Karena dia tahu bahwa yang datang pada saat itu, Alkitab dengan jelas berkata, dia katakan apa sana? Yesus apa? Coba Anda baca. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia memberikan sebuah sebutan yang luar biasa, panggilan yang luar biasa. Ini roh jahat loh. Yesus anak Allah yang maha tinggi. Dia saja memposisikan Yesus itu paling tinggi. Tinggi, lebih tinggi dari dia. Kita sama Yesus kurang ajarnya minta ampun. Ya. Kita sama Yesus aja, nama Yesus, dalam nama Yesus deh. Dalam nama Yesus deh. Aduh, saya ngos-ngosan pakai masker. Ngap-ngap. Saudara-saudara, pelajaran apa? Pelajaran pertama yang kita dapat dari kita masih baru masuk pada ayat pertama, ayat ke-6. Pelajaran apa yang kita dapatkan dari pembacaan ini? Pertama, sikap yang diambil ketika berhadapan dengan Yesus. Haleluya. Bagaimana sikap hati kita ketika kita berhadapan dengan yang maha tinggi? Bagaimana kita berhadapan dengan Alkitab berkata, Sang Empunya kehidupan. Tadi pagi saya bilang, Milano, bangun, mau ibadah perjamuan. Papi masih ngantuk. Nggak bangun, papi siram. Susah. Mau ketemu Tuhan padahal. Mau ketemu Tuhan dalam pujian penyembahan kita, menikmati Tuhan dalam ibadah kita, dalam nyanyian kita, dalam kebenaran firman Tuhan. Mau ketemu yang memberi hidup. Pak Camat cuma beri tanda tangan saja kita datang, hormatnya minta ampun. Yang beri hidup kita nggak mau hormat. Yang memberi stempel aja legalitas kita saja sebagai anggota apa? Anggota A, anggota B, anggota C. Kita hormatnya minta ampun. Bagaimana kita dengan Tuhan? Jadi pertama di sini adalah sikap hati kita ketika kita berhadapan dengan Sang Empunya kehidupan itu. Kalau roh jahat saja memiliki sikap hati yang mau menyembah, datang sujud loh, bukan cuma berdiri. Yesus anak Allah yang maha tinggi, enggak. Tapi Alkitab dengan jelas berkata dia sujud. Saya ingat
Coba kita lihat, kita maju dulu. Haleluya. Kita maju pada ayatnya yang ke-21 dan 22. Ayat 21 dan 22. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia. Sedangkan ia berada di tepi danau. Ayat 22, perhatikan. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Apa sikapnya? Ketika ia melihat Yesus, apa? Tersungkurlah ia di depan kakinya. Injil Yohanes juga menjelaskan ketika Maria dan Marta mendengar bahwa Yesus sedang menuju rumah mereka, apa respon mereka? Saat itu juga Marta langsung berlari. Dia bangun, dia berdiri, mendapatkan Yesus. Dia sujud menyembah Yesus. Maria pun demikian, dia sujud menyembah Yesus. Terkadang kita sudah tahu. Kita kebanyakan banyak taunya, tapi nggak mau lakukan. Banyak taunya, bahkan kadang-kadang sok tahu. Terima kasih. Kadang-kadang kita sok tahu. Banyak tahunya tapi nggak mau lakukan apa-apa. Kita maunya Yesus yang datang hampiri kita nih. Betul nggak? Betul nggak? Kita paksa Yesus, datanglah engkau. Yesus, hadirlah engkau. Kita minta dia terus, kita minta dia datang. Kitanya nggak mau datang sama dia. Kita minta dia datang sama kita. Belajar kepada dua kisah ini. Yang pertama dalam pasal yang kelima, orang yang sedang dirasuki roh jahat saja dia mau datang menyembah. Yairus sebagai kepala rumah ibadat punya posisi, punya jabatan, dihormati, disegani. Alkitab berkata, dia pun datang sujud menyembah Tuhan. Jadi pelajaran pertama apa? Respon hati. Ketika kita datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Yang kedua, saya cepat saja ya, karena kalau semakin siang biasanya ada panggilan-panggilan lain. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-8. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Saudara-saudara, betapa hebatnya nama Yesus. Ya. Ketika orang Gerasa ini sekian lama dia dikuasai, dikendalikan oleh roh jahat. Tetapi ketika Yesus hadir, ketika Yesus datang, Yesus memberikan sebuah kelepasan yang luar biasa. Alkitab berkata, Yesus perintahkan kepada roh itu, "Hai engkau roh jahat, keluar engkau dari orang ini." Cuma dengan perkataan Yesus saja, roh jahat ini bisa keluar. Kan? Betapa hebat ya? Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Jangan cuma nyanyi doang, tapi kita ragu dengan kuasa Tuhan. Kita ragu dengan kehebatan Tuhan. Hanya dengan perkataannya katakan apa? "Hai engkau roh jahat, keluar." Bayangkan sudah sekian lama orang ini dirasuki jahat. Sudah panggil orang pintar, orang bodoh, orang apa lagi? Semua orang-orangan semua dipanggil. Untuk apa? Untuk supaya orang ini bisa sembuh. Nggak sembuh-sembuh juga. Sudah naik ke mana lagi? Sudah pergi ke mbah ini, mbah itu, mbah anu, mbah.
Sampai tanya sama Mbah Google, nggak sembuh juga. Kalau sekarang kan paling gampang. Ini anak badan, cirinya sebenarnya coba tanya Mbah Google. Ciri-ciri penyakit ini. Langsung muncul. Ternyata Mbah Google lebih pintar daripada orang pintar. Kan kalau orang yang suka cari orang pintar siapa? Kan yang suka minta bantuan orang pintar berarti kan lawan pintar apa? Jadi kalau jemaat peniel ada yang ke orang pintar, bukan saya bilang ya. Bukan saya bilang ya. Kalau ada jemaat peniel hari ini datang sama orang pintar berarti dia bukan saya ngomong ya. Hari ini kita harus datang sama Tuhan. Amin. Di tengah kondisi, situasi, keadaan yang tidak menentu, pandemi yang tidak tahu kapan berakhirnya, ekonomi yang semakin sukar, bisnis yang semakin sulit, keuangan yang melat-marit, saya mau katakan, datang sama Tuhan. Haleluya. Cari Tuhan. Amin. Apa temanya? Yesus. Artinya? Cuma dengan doang. Dalam nama Yesus, segala kesukaran, segala kemustahilan kita mampu untuk lewati. Amin. Itu kekuatan nama Yesus. Amin. Itu sebabnya saya mau katakan jemaat, jangan hanya menjadi jemaat sama para pemirsa. Hari ini kita akan mendengarkan siaran radio Lombang pada gelombang yang naik turun. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, kita terima firman Tuhan, kita imani bahwa setiap perkataan firman itu mampu mengubahkan kita, mampu menolong kita, mampu menguatkan kita, mampu menghibur kita, mampu melepaskan kita, mampu menyembuhkan kita, mampu memerdekakan kita, dan mampu mengangkat kehidupan kita. Itu kekuatan kuasa firman Tuhan. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Jangan hanya bisa nyanyi. Banyak orang percaya, banyak anak Tuhan jago nyanyi. Nyanyinya jago. Tapi ketika berhadapan dengan yang namanya kesukaran, pusing 7 keliling. Tapi katanya hanya satu nama. Hanya satu nama. Di sini Pak Gembala. Kalau di rumah ya. Biasanya begitu. Tapi saya percaya di tempat ini nggak biasa begitu. Amin. Di sini. Kekuatan nama Yesus mampu memberikan kelepasan. Kekuatan nama Yesus mampu memberikan kemenangan. Hanya dengan nama Yesus segala kuasa takluk dan tunduk di bawah kakinya. Segala kuasa yang ada dalam dunia ini semua tunduk dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Firman Tuhan katakan bahwa roh yang ada padamu lebih besar. Makanya saya paling marah kalau ada jemaat Tuhan datang ke pastori, bilang, saya tanya, Bu, Pak, kenapa nggak ibadah? Aduh, Pak Gam, Bu Gam, saya tanya lebih kuat. Ada ibu-ibu setiap ketemu, kenapa nggak ibadah? Aduh, Pak Gam, iblisnya lebih kuat. Oh, firman Tuhan bilang roh yang ada padamu lebih besar. Amin. 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 Lebih besar. Masa kita bilang kita amini bahwa iblis lebih kuat? Tapi kalau nyanyi apa? Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya. Kita injak-injak, goyang-goyang lagi. Pas saja, kenapa nggak ibadah? Iblisnya lebih kuat. Katanya buat iblis gemetar.
Ku menang bersama Yesus Tuhan. Menang bagaimana? Kenapa nggak kebagian? Setan lebih kuat, Om. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Amin. Nama yang kepadanya kuasa baik di bumi amat terlebih di sorga ada dalam tangannya. Nama yang kepadanya berkat itu diberikan kepada kita. Amin. Amin. Bukan nama yang kepadanya kuasa untuk mengadili, untuk menghakimi pun ada di dalam tangannya. Tidak ada nama lain selain nama Yesus. Tuhan berkati kita.